warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjutkan untuk mengulas St. Louis Rapid dan Blitz 2023 yang merupakan seri keempat dari rangkaian Grand Chess Tour 2023 kawan. Nanti setelah Rapid dan Blitz ini selesai akan disusul Sinquefield Cup permainan klasik. Dan lengkap sudah 5 seri Grand Chess Tour 2023 ini akan berakhir di awal Desember. Edisi tahun lalu Alireza Firoza memenangkan Grand Chess Tour ini kawan, tapi tahun ini permainan Alireza Firoza tidak terlalu menjanjikan kawan. Secara keseluruhan, Alireza Firoza ini berada di posisi keempat mendapatkan 15,75 poin kawan, di bawah Fabiano Caruana yang berpotensi besar memenangkan Grand Chess Tour tahun ini. Ada Jan-Christophe Duda juga, posisi ketiga ada Richard Rapport dan seterusnya. Sedangkan untuk St. Louis Rapid dan Blitz sendiri sudah menyelesaikan sesi rapidnya dimenangkan oleh Ray Robson kawan dengan format single round robin 9 game atau 9 babak mendapatkan 5,5 poin, diikuti MVL, Fabiano Caruana dan pemain-pemain yang lain kawan. Jeffrey Xiong berada di posisi ke-10, tapi masih ada sisa sesi Blitznya yaitu double round robin, artinya ada 18 game yang akan dimainkan oleh para pemain. Dan untuk game yang akan kita ulas ini saya coba ingin melihat permainan kembali Alireza Firoza kawan. Kemarin sudah kita ulas permainan Alireza Firoza dan game yang akan kita ulas ini pada game terakhir saat menghadapi Anish Giri. Oke, langsung saja tanpa babi bu lagi. Di sini Alireza Firoza pegang putih mengawali dengan ready opening dengan kuda F3 dibalas dengan pion D5. Ada pion C4. Gambit kawan, ini gambit ini. Tapi jarang kita lihat gambit semacam ini. Apa idenya? Admin tidak terlalu paham gambit seperti ini. Ya seperti biasa dalam permain gambit, korbankan satu pion di tahap pembukaan untuk buka akses bagi pengembangan perwira lebih cepat atau juga untuk mempercepat serangan. Ide simpelnya seperti itu. Ditolak dengan pion E6 berubah ke permainan English Opening Against Court Defense. Jika pion D4 kita temui Queen's Gambit Decline. Di sini pion G3 ingin berencana dengan Catalan, mungkin dengan pion D4. Tapi kebanyakan Alireza dengan formasi permainan ready opening seperti ini kawan, dilanjut gambit pion C4, jarang pion D4 kawan. Kebanyakan pion D3, database yang sering dimainkan oleh Alireza. Hanya satu petak pion ini akan didorong. Admin sering melihat permainan Alireza seperti itu. Kuda F6, lanjut Anish Giri, gajah G2, gajah E7. Nah di sini kawan, rokade. Kemudian Stockfish menyarankan langsung pion D4 kawan. Melanjutkan ke permainan Catalan. Ini juga sudah masuk ke permainan Catalan kawan. Ataupun pion B3 perkuat petak C4. Tapi perkuat petak C4 dengan pion D3 seperti yang saya sebut tadi. Seringkali Alireza bermain dengan pion D3. Dan di sini kuda C6 bisa jadi pilihan. Mungkin kalian suka langsung dengan pion C5 kawan. Atau cukup pion B6 ini untuk juga keluarkan gajah untuk imbang gajah Piacento, bisa kalian lanjutkan. Tapi yang terkuat menurut engine Stockfish dengan pion C5 dipilih oleh Anish Giri. Nah di sini pilihan terkuatnya adalah kuda ke petak E5 kawan, langsung buka diagonal di sini untuk menempatkan posisi kuda di sentral, tapi memilih pertukaran pion C pukul pion D5 terlebih dahulu. Alireza ambil balik menggunakan pion E agar dua pionnya ini tetap kuasai petak pusat kawan dan juga buka akses bagi gajah terangnya. Dilanjut dengan langkah pion D4. Langkah cerdas dari Alireza untuk memecah pion hitam ini kawan agar terpisah di pusat. Kalau diterima ya ada satu pion terpisah di pusat. Ditolak dengan langkah kuda C6. Nah di sini kuda C3 ataupun langsung ambil pion di sini kawan agar hitam mempunyai pion terpisah. Alireza memilih kuda C3 terlebih dahulu. Dan di sini kawan ada opsi benteng E8 ataupun pion B6 untuk menjaga potensi pertukaran. Nah kalian masih mempunyai pion yang solid di pusat walaupun kalian juga punya pion terpisah di lajur A. Dan sekarang posisi pion sudah tidak seimbang lagi. Putih ada dua pion di sisi kiri, hitam mempunyai satu pion terpisah tapi dia cukup kuat kawan di sentral. Anish Giri tidak memilih langkah itu dengan benteng E8 ataupun pion B6 kawan. Tapi membuat langkah menunggu dengan pion H6, langkah ini juga bagus. Jangka panjangnya tentu ini berguna bagi raja agar tidak ada masalah sekak mat dadakan di baris belakang kawan. Juga kontrol petak G5. Lanjut dengan gajah E3, perkuat posisi pionnya di sini. Stockfish tidak terlalu menyukai gajah ini kawan. Stockfish lebih menyukai
tetap kawan untuk memisahkan pion hitam dengan pertukaran pion D pukul pion C5. Tapi gajah E3, nah di sini Nishikori mempunyai kesempatan untuk dorong pionnya kawan agar tidak terpisah-pisah. Tapi kedepannya ini pion ini ya membuat repot perwira yang lain, harus dijaga kawan karena posisi pion ini terbilang juga lemah. Kuda E5, lanjut Alireza menantang pertukaran, ditolak dengan gajah B4, langkah cerdas dari Nishikori, kemudian menteri keluar kawan untuk tekan kuda F6, sikat, mendapatkan gajah. Di sini ada pion A5, backup gajah terlebih dahulu, menyerahkan pion C kawan. Baku hantam di sini mendapatkan pion kawan, tapi memilih dengan langkah menteri ke petak B5. Apa yang ditakutkan Alireza jika ambil pion di sini kawan? Inilah saran dari Stockfish. Mungkin ada gajah D7, serang menteri di sini kawan, dan coba lihat peta-peta gelap ini sudah dikuasai juga semua oleh hitam kawan. Menteri tidak mempunyai banyak ruang bergerak ke sini. Mungkin yang ditakutkan ada benteng kemudian menusuk ke sini kawan. Inilah yang mungkin ditakutkan oleh Alireza kawan, bergerak ke sini dan benteng menusuk ke baris kedua. Tapi Stockfish menilai permainan masih layak dilanjutkan. Walaupun memang terlihat saat benteng lawan ini sudah menusuk baris kedua ataupun baris ketujuh, ini juga bikin repot. Kembali lagi ke langkah aslinya, Alireza memilih menterinya ke petak B5 saja. Nah, kuda A7 serang menteri, menteri mundur kembali, ada gajah F5 melanjutkan pengembangan kawan, kemudian di sini pion A3 usir gajah, ada opsi langsung pertukaran. Tadi juga di sini kawan sebelum mengeluarkan gajah ini ke petak F5, ada opsi juga langsung pertukaran kawan untuk buka lajur B ini, tapi ya di sini sedikit menahan, memilih tadi gajah F5 terlebih dahulu. Nah, saat pion A3, gajah ke petak D6 atau langsung pertukaran opsi terkuatnya. Tapi memilih ke petak E7 dilanjut dengan pion H3, melewatkan sesuatu yang lebih kuat di sini Alireza Firoza. Di sini sangat instan Alireza Firoza bermain dengan pion H3, tidak berpikir banyak. Oh ya kawan, permainan rapid ini menggunakan kontrol waktu 25 menit, incrementnya 10 detik kawan. Jadi seperti yang kalian lihat di sini Alireza hanya memanfaatkan waktu pikirnya dengan incrementnya saja. Stockfish menyarankan di sini kawan bisa bermain dengan langkah menteri ini mundur kawan ke petak D1 yang kuat, ataupun mungkin dengan pion G4. Korbankan pion yang di sini bisa diambil balik oleh kuda ataupun gajah kawan. Tapi kalian juga menyerang pion di sini. Kalau kuda menghindar kawan, tidak ada yang menjaga pion D5. Tak perlu kita otak-atik kawan. Ini juga sangat kompleks permainan dengan pion G4 ini. Kalau Stockfish menyarankan gajah mundur ke petak E6, jangan caplok pion ini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Pion A3. Nah, di sini bisa dijawab dengan langkah pion B5 kawan untuk usir menteri, tapi benteng terlebih dahulu. Kalau langsung dengan pion B5, caplok kuda di sini, idenya adalah benteng di sini kawan, bisa menusuk lagi ke baris kedua. Tapi memilih dengan langkah benteng B8 terlebih dahulu, kemudian pion G4 masih opsi yang kuat karena sudah dipersiapkan dengan pion H3 tadi. Jadi tak perlu pengorbanan pion kawan, pion ini nanti bisa juga direbut. Ya, kalaupun ada serangan simpel menteri bisa mundur kawan. Tapi dengan pion B4 terlebih dahulu, pion A pukul pion B4, pion A pukul balik pion B4, dan sekarang kuda ke C6. Menantang pertukaran kuda ataupun menekan pion di sini bersama gajah kawan. Nah, di sini pion G4 sekarang dimainkan oleh Alireza. Langkah cerdas dan opsi terkuatnya pertukaran kuda terlebih dahulu, kuda pukul kuda E5 atau gajah mungkin menghindar ke petak E4. Baku hantam di sini kawan, di sini jual beli perwira dan posisi pion akan terdefleksi ke petak E4 mungkin. Atau tadi ya kuda pukul kuda E5 yang terkuat juga. Tapi meluncur gajah ambil pion B4 dari Nishikori, blunder respon dari Alireza dengan kuda A2 berbalik serang gajah. Benteng A8 serang menteri, kuda pukul kuda C6 respon dari Alireza menantang pertukaran menteri kawan. Kuda putih juga mengancam menteri hitam dan benteng juga ancam menteri putih. Diterima oleh Nishikori, benteng ambil menteri A4, kuda ambil menteri D8, berlanjut dengan gajah ditarik mundur ke G6. Nah, di sini kawan opsinya kuda ambil gajah atau kuda ambil pion B6. Memilih dengan kuda ambil B4 Alireza dan benteng ambil balik kuda,
kuda tidak bisa lari kawan, tapi masih ada saudara yang lain mendukung. Bantengnya menuju peta A8 perkuat posisi kuda. Nah, di sini pion didorong maju oleh Anish Giri. Langkah gajah tadi kawan membuat Anish Giri sekarang -1 perwira. Sedangkan Alireza unggul dengan kudanya kawan, walaupun kudanya sementara waktu belum bisa keluar karena posisi kuda kena pin terhadap benteng. Apakah kalian susul dengan langkah benteng A1 di sini? Nanti kuda bisa lari kawan, tidak bisa. Di sini ada benteng, ke sini ada pion, tidak bisa kawan. Ya, sementara waktu bisa benteng dikeluarkan, tapi kalian juga harus berhati-hati di sini. Pion ini juga leluasa bisa bergerak. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Benteng C8, kawal pion di lajur C. Dorong lagi pion ke C2, mendapatkan kawalan dari gajah terang. Di sini ada pion F4 untuk blokade kawan. Nanti tidak ada dukungan dari gajah, kemudian ada gajah langsung bergerak ke E4 menantang pertukaran. Ditolak dengan pion G5 terlebih dahulu. Gajah pukul gajah, ambil balik oleh raja. Kemudian kuda ke E4 kawan. Dan pion ini bisa jatuh, tapi kuda juga bisa jatuh. Memilih dengan benteng C1. Kuda ke D6 ancam benteng. Benteng bergeser ke B8. Nah, di sini kuda ke peta C4 untuk ancam gajah di sini agar tidak mengawal peta terakhir kawan, peta C1. Gajah dipertahankan, tarik mundur ke peta F2. Nah, di sini opsinya adalah benteng ini bergerak ke peta B2 terlebih dahulu kawan. Mungkin nanti disusul dengan langkah kuda untuk menjaga pion yang di sini. Tapi memilih dengan langkah kuda terlebih dahulu kawan ke peta A3. Langkah blunder dijawab dengan langkah kuda C6. Membuka tantangan pertukaran benteng. Tadi opsinya benteng ke sini juga untuk menghindari di sini kawan. Benteng ke B1 pilihan Anish Giri. Nah, di sini kuda ke E7 skak. Raja bergeser, benteng hitam jatuh, tapi benteng putih jatuh kawan. Terlihatnya pion ini bisa promosi, tapi sulit karena di sini ada gajah yang mengawal peta gelap, peta C1. Gajah ancam benteng, benteng bergeser ancam pion kawan dengan tempo. Raja ke F2, pion dipromosikan, sikat oleh gajah, ambil balik oleh benteng. Sekarang materinya kembali setara kawan, menjadi benteng plus kuda. Cuma masalahnya raja ini tidak nyaman. Coba lihat pergerakan raja dikawal oleh kuda kawan. Pion ini jatuh, pion juga siap didorong, ancaman serius. Benteng ambil pion F7, pion H pukul pion G5, dorong pion F5. Di sini Anish Giri menyerah di langkah ke-39. Apa yang menjadi ancaman? Pion dorong, sikat, promosi, dan beberapa langkah berikutnya skakmat. Kalian mungkin nanti akan terpaksa korbankan benteng di peta C6, ambil oleh kuda, ambil balik kawan. Mungkin di sini pion dorong, raja bergerak, benteng bergerak ke A7, dan siap dorong promosi, ataupun kudanya bisa jatuh. Oke, itulah kawan permainan Alireza Firoza pada game terakhirnya untuk sesi rapid permainan 25 menitan melawan Anish Giri dengan tema pembukaan Neo Catalan tadi kawan, tidak dengan pion D4 tapi hanya cukup dengan pion D3. Oke, kita kembali lagi ke langkah-langkah awal. Kita lihat settingannya Alireza Firoza, mungkin bisa kalian tiru settingan Alireza Firoza ini. Nah, di sini tadi kawan pion D3 yang sangat sering dimainkan oleh Alireza kawan. Beberapa kali admin melihat Alireza memainkan pion D3 saat bermain dengan ready opening diikuti settingan Catalan ini. Kalau Stockfish tadi menyarankan dengan pion B3, bisa kalian coba atau sekalian dengan pion D4 ke permainan Catalan. Semoga bisa jadi bahan referensi kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.